Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penggunaan atau penerapan fungsi variabel kompleks di bidang teknologi, di mana yang lebih khususnya yaitu penggunaan atau penerapan bilangan kompleks dalam pemrosesan dan penganalisan sinyal. Adapun ini merupakan tugas akhir mata kuliah fungsi variabel kompleks. Nah, sebelum kami masuk ke presentasian, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya dari kelompok 3. Ya, perkenalkan, saya Zain, Istanbul G201202024. Kemudian saya Mulano dengan Istanbul G201202026. Dan saya sendiri Siti Asmaul Husna dengan nomor stambuk G201202028. Perkenalkan, saya Rahmat Sali, stambuk G2012034. Nah, itulah tadi nama-nama dari kelompok 3. Selanjutnya, adapun pokok bahasan kami yaitu 1. Bilangan kompleks, 2. Sinyal, 3. Penggunaan bilangan kompleks dalam pemrosesan sinyal, 4. Penerapan bilangan kompleks pada penganalisisan sinyal. Nah, itulah tadi pokok bahasan dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak presentasi dari kami. Baik, langsung saja masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu bilangan kompleks. Di sini saya akan membacakan sedikit definisi dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks merupakan bentuk lebih lanjut dari bilangan real yang kita gunakan sehari-hari. Bilangan kompleks membantu kita untuk menyelesaikan masalah matematika yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan bilangan real saja. Bilangan kompleks terdiri menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang real dan bagian yang imajiner. Jika bagian real dari suatu bilangan kompleks adalah 0, maka bilangan itu disebut imajiner sepenuhnya. Jika bagian imajiner dari bilangan kompleks adalah 0, maka bilangan ini merupakan bilangan real. Lanjut, bentuk bilangan kompleks. Ciri bilangan kompleks adalah terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang real dan bagian imajiner. Bilangan kompleks biasa dituliskan dalam notasi berikut. Z sama dengan A plus IB, di mana Z merupakan bilangan kompleks, B merupakan bagian imajiner, dan A merupakan bagian real, I merupakan akar kuadrat min 1. Salah satu keunikan dari bilangan kompleks adalah adanya konstanta I. I merupakan konstanta yang unik karena nilai I kuadrat sama dengan min 1. Hal ini tidak pernah ditemui dalam konsep bilangan real. Ya, selanjutnya operasi bilangan kompleks. Adapun bagian-bagian dari operasi bilangan kompleks yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks dilakukan dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan bagian real dan bagian imajiner secara terpisah. Misalkan A1 ditambah IB1 plus minus A2 tambah IB2 sama dengan A1 plus minus A2 ditambah I kali B1 plus minus B2. Contoh operasi penjumlahan yaitu 4 tambah I3 ditambah 2 dikurang I5 sama dengan 6, yaitu perkalian. Perkalian bilangan kompleks didefinisikan dalam rumus berikut. A1 tambah IB1 dikali dengan A2 ditambah IB2 sama dengan ditambah IA
dikali B2 ditambah IB1 dikali A2. Namun kita ketahui bahwa nilai I2 itu sama dengan min 1. Sehingga hasil perkalian bilangan kompleks dapat dituliskan sebagai berikut. A1 ditambah IB1 dikali dengan A2 ditambah IB2, yaitu sama dengan A1 kali A2 dikurang B1 kali B2 ditambah I kali A1 kali B2 ditambah B1 kali A2. Contoh operasi perkalian bilangan kompleks adalah sebagai berikut. 2 ditambah I3 dikali dengan 3I2 sama dengan 12 ditambah I5. Dan yang ketiga yaitu pembagian bilangan kompleks lebih rumit dari pembagian bilangan real karena adanya komponen imajiner. Akan tetapi, pembagian bilangan kompleks dapat dipermudah dengan bantuan konjugat dari bilangan kompleks konjugat. Bilangan kompleks didapat dengan membalik tanda dari bilangan kompleks tersebut. Contohnya, konjugat dari Z sama dengan A ditambah IB adalah Z sama dengan A dikurang IB. Hasil perkalian memiliki hasil yang unik. ZZ sama dengan A ditambah IB dikali dengan A dikurang IB sama dengan A2 ditambah B2. Bahwa hasil perkalian antara suatu bilangan dengan konjugatnya akan menghasilkan komponen imajiner. Melalui penurunan rumus dan penggunaan konjugat, kita dapat menurunkan bahwa rumus untuk pembagian bilangan kompleks adalah sebagai berikut. Rumus tersebut didapat dengan cara mengalihkan nominator dan denominator dengan konjugat dari denominator sehingga bagian denominator menghasilkan bilangan real. Contoh dari pembagian bilangan kompleks itu sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sinyal. Dalam elektronika, sinyal adalah gelombang yang digunakan untuk mengirim informasi dari suatu tempat menuju tempat lain. Salah satu bentuk sinyal adalah listrik, baik listrik DC maupun listrik AC. Semua sinyal gelombang tertentu. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Pada sinyal, data dimasukkan dalam bentuk aliran atau gelombang melalui modulasi. Proses ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara analog dan secara digital. Saat ini, sinyal digital lebih umum dan digunakan daripada sinyal analog. Namun, masih banyak sinyal analog yang digunakan dalam kehidupan kita saat ini. Sinyal analog adalah sinyal dengan gelombang yang kontinu dan digambarkan dengan gelombang sinus. Sinyal analog dapat bervariasi dalam amplitudo atau frekuensi. Amplitudo dapat dilihat dari titik tertinggi dan terendah dari gelombang. Sedangkan frekuensi dapat dilihat Adapun contoh sinyal analog cukup di kehidupan sekitar kita. Suara yang kita dengar merupakan sinyal analog karena suara merupakan gelombang yang kontinu. Hal-hal yang kita lihat juga merupakan sinyal analog. Seperti jam yang bergerak secara kontinu juga merupakan contoh sinyal analog. Kemudian ada juga namanya dengan sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal yang menggunakan nilai diskrit atau tidak kontinu. Sinyal digital digambarkan dengan gelombang persegi. Sinyal digital umumnya digunakan dalam pemrosesan komputer. Sinyal digital juga dapat dideskripsikan menggunakan kode biner yaitu 0 dan 1. Sinyal digital memberikan sinyal yang konstan dan konsisten sehingga lebih banyak digunakan saat ini. Contohnya, jam tangan analog mulai banyak digantikan
oleh jam digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk numerik secara digital. Ada juga contoh dari rekaman suara dapat kita simpan dalam komputer menggunakan sinyal digital. Sinyal analog memiliki toleransi terhadap gangguan yang lebih rendah dibanding sinyal digital. Sinyal analog memanfaatkan bandwidth dengan baik dan mudah dimanipulasi secara matematika. Namun, untuk menggunakan sinyal analog, penerima dan pengirim harus benar-benar cocok agar sinyal dapat diterima dengan baik. Gambar di samping adalah contoh sinyal analog. Sedangkan untuk sinyal digital lebih tahan gangguan dibandingkan dengan sinyal analog. Namun, sinyal digital dapat menjadi korup atau rusak jika terdapat gangguan yang berlebih yang menyebabkan data berubah. Saat ini, sudah banyak teknik pengecekan error untuk sinyal digital sehingga kesalahan dapat dikurangi dan dicegah. Sinyal digital juga dapat digunakan menggunakan pengirim sinyal dan penerima sinyal yang sederhana. Tidak seperti sinyal analog yang harus benar-benar sesuai. Demikian di samping ada contoh gambar mengenai sinyal digital dengan menggunakan kode biner. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penggunaan bilangan kompleks dalam pemrosesan sinyal. Pemrosesan sinyal analog. Pemrosesan sinyal analog adalah pemrosesan sinyal yang dilakukan pada sinyal analog yang bersifat kontinu dengan metode yang analog. Analog berarti secara matematika. Hal itu dipresentasikan sebagai nilai yang kontinu. Nilai analog biasanya dipresentasikan sebagai tegangan listrik, arus, atau daya listrik. Dalam pemrosesan sinyal analog terdapat beberapa rumus dan metode yang sering digunakan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah convolution. Konsep convolution membantu kita untuk menemukan sinyal output dengan cara menggabungkan fungsi sistem dengan sinyal input. Secara matematika, convolution adalah operasi matematika antara dua fungsi yang menghasilkan sebuah fungsi baru yang merupakan hasil modifikasi dari salah satu fungsi yang diambil. Simbol yang digunakan untuk convolution adalah simbol bintang. Convolution dirumuskan dalam bentuk integral yang bisa dilihat sebagai berikut. Pada umumnya, nilai A sama dengan minus tak terhingga dan B sama dengan plus tak terhingga. Nah, yang kedua ada transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier ini mengubah sebuah fungsi dalam domain waktu menjadi sebuah fungsi dalam domain frekuensi. Bentuk transformasi Fourier tersebut representasi dengan domain frekuensi. Fungsi dalam domain waktu pasti memiliki sebuah fungsi yang setara dalam domain frekuensi. Tidak semua fungsi dalam dilakukan transformasi Fourier. Syarat agar pada fungsi dapat dilakukan transformasi Fourier adalah integral batas dari min tak terhingga hingga tak terhingga, di mana nilai mutlak xt dt kurang dari tak terhingga. Transformasi Fourier sendiri dirumuskan dalam bentuk integral yang dapat dilihat sebagai berikut. Terkadang kita juga ingin menggunakan inverse dari transformasi Fourier. Inverse transformasi ini digunakan untuk mentransformasi fungsi dari domain frekuensi menuju domain waktu yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat bahwa transformasi ini terdapat komponen yang merupakan bilangan kompleks. Transformasi Fourier digunakan dalam pemrosesan sinyal seperti sinyal radio, gelombang cahaya, gelombang seismik, hingga gambar. Nah, yang terakhir ada transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini adalah transformasi integral yang menerima sebuah fungsi dengan variabel bilangan real positif T, umumnya waktu, menjadi sebuah fungsi dengan variabel kompleks X, frekuensi. Syarat untuk transformasi Laplace adalah T lebih dari 0. Transformasi Laplace dapat digunakan pada sinyal waktu yang kontinu, baik sinyal yang stabil maupun tidak stabil. Transformasi Laplace dirumuskan sebagai berikut, dapat kalian lihat. Sama seperti transformasi Fourier, kadang kita ingin menggunakan inverse transformasi Fourier yang mengubah fungsi dari domain frekuensi menjadi domain waktu yang dapat dilihat perumusannya sebagai berikut. Nah, dalam transformasi Laplace, variabel S dalam ES merupakan komponen bilangan kompleks frekuensi dalam bentuk S sama dengan A tambah IB, di mana A merupakan bilangan real dan B bilangan real yang menjadi komponen bilangan kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan parameter fisika dipresentasikan oleh persamaan diferensial. Contohnya adalah tegangan yang melewati indikator
yang melewati induktor merupakan persamaan diferensial. Dalam kasus seperti ini, transformasi Laplace digunakan untuk menganalisis sinyal seperti ini jika sinyal tersebut bersifat kontinu. Selanjutnya, pemrosesan sinyal digital. Pemrosesan sinyal digital adalah pemrosesan sinyal yang dilakukan pada sinyal digital yang bersifat diskrit, baik waktu diskrit, frekuensi diskrit, atau domain diskrit yang lain. Bentuk aplikasi pemrosesan sinyal digital adalah pemrosesan sinyal audio, sinyal radar, gambar digital, dan masih banyak lagi. Dalam pemrosesan sinyal digital, pada umumnya peneliti mempelajari pemrosesan sinyal dalam domain tertentu. Domain-domain tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada domain ruang dan waktu. Pemrosesan dalam domain ruang dan waktu adalah analisis terhadap sinyal merupakan fungsi terhadap waktu. Salah satu metode paling umum digunakan dalam domain ini adalah filter digital. Filter digital adalah sistem yang melakukan operasi pada sinyal waktu diskrit untuk menurunkan atau meningkatkan aspek tertentu dari sinyal tertentu. Kemudian ada domain frekuensi. Sinyal dalam domain ruang dan waktu dapat ditransformasikan menuju domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya oleh teman saya. Kemudian bedanya untuk sinyal yang diskrit, transformasi yang digunakan merupakan transformasi Fourier diskrit. Transformasi Fourier diskrit merupakan ekuivalen dari transformasi Fourier, namun digunakan untuk sinyal yang bersifat diskrit, yaitu memiliki nilai hanya di tempat tertentu dan terpisah. Contohnya, data yang terbatas dan terpisah-pisah. Dalam transformasi ini, karena setiap data bentuknya terpisah-pisah dan memiliki jumlah terbatas, transformasi Fourier diskrit dirumuskan dalam bentuk penjumlahan sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Sedangkan inverse transformasi Fourier diskrit dirumuskan sebagai berikut. Xn sama dengan 1/n, sigma K sama dengan sampai N kurang 1, di mana XK dikali eksponen J V Kn per N. Proses sinyal dalam domain frekuensi umumnya bertujuan untuk mengecek ciri dari sinyal tersebut. Transformasi set pada sinyal analog, biasanya kita mengubah sinyal ke domain S menggunakan transformasi Laplace. Dalam sinyal digital, sinyal diubah dan dianalisis dalam domain set yang dihasilkan dari transformasi set. Transformasi set mengubah sinyal waktu diskrit menjadi sinyal dalam domain frekuensi. Transformasi set dirumuskan sebagai berikut. Dalam transformasi ini, N merupakan sebuah integer, sedangkan set merupakan sebuah bilangan kompleks dalam bentuk sebagai berikut. Transformasi ke domain set menyediakan cara untuk menggambarkan frekuensi digital ke komponen real dan imajiner. Kemudian ada transformasi Laplace diskrit. Laplace adalah osilasi seperti gelombang dengan amplitudo yang dimulai pada 0, meningkat dan kemudian menurun kembali ke 0. Transformasi menuju wavelet merupakan transformasi waktu dan frekuensi yang cukup populer. Dalam transformasi wavelet diskrit, wavelet yang terbentuk berupa pel yang diskrit. Kelebihan transformasi wavelet adalah transformasi ini mampu menerima informasi berupa frekuensi dan informasi mengenai dalam waktu. Dan adapun pokok pembahasan yang terakhir itu penerapan bilangan kompleks pada penganalisisan sinyal. Adapun contoh-contoh dari penerapan analisis sinyal, khususnya penerapan dari analisis Fourier, adalah pengolahan sinyal digital dan pengolahan gambar digital yang mempergunakan versi digital dari analisis Fourier dan analisis wavelet untuk menyalurkan, mengkompres, memulihkan, dan memproses sinyal gambar digital, sinyal digital, audio, dan sinyal video. Contoh lain yang lebih berhubungan dengan AM radio adalah sebagai berikut.
Kemudian pemrosesan sinyal digital, pada umumnya peneliti mempelajari pemrosesan sinyal dalam domain tertentu. Domain-domain tersebut sebagai berikut. Yang pertama, domain frekuensi. Sinyal dalam domain ruang dan waktu dapat ditransformasikan menuju domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Bedanya untuk sinyal yang diskrit, transformasi yang digunakan merupakan transformasi Fourier diskrit. Kemudian yang kedua, domain ruang analisis terhadap sinyal merupakan fungsi terhadap waktu. Adalah filter digital. Filter digital adalah sistem yang melakukan operasi pada sinyal waktu diskrit untuk menurunkan atau meningkatkan aspek tertentu dari sinyal tersebut. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu, tanpa kita sadari, bilangan kompleks sangat banyak digunakan, terutama dalam berbagi sinyal. Sinyal-sinyal tersebut telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, seperti listrik, gambar digital, suara audio, dan sinyal-sinyal lain. Hadirnya bilangan kompleks sangat mendukung perkembangan sinyal, sehingga teknologi dapat semakin maju seperti saat ini. Penggunaan bilangan kompleks dan pemrosesan sinyal tentu akan terus berkembang dan menghasilkan teknologi-teknologi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Lebih khususnya lagi, bilangan kompleks tersebut dipakai dalam analisis Fourier, di mana analisis Fourier tersebut bervariasi pada seri Fourier. Seri Fourier tersebut digunakan untuk bermacam-macam sinyal. Seri Fourier dapat mentransformasi sinyal satu ke bentuk lainnya. Pada jenis sinyalnya, tentu saja rumusnya akan berbeda. Nah, adapun referensi dari tugas presentasi kami yaitu dari Stefagus Agus Haryono, Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132 Indonesia di @std@stay@itb.ac.id. Nah, itulah presentasi dari kami tentang penerapan bilangan kompleks dalam bidang teknologi. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekeliruan atau salah-salah kata dalam presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.